kami dari kelompok 12 pengenalan komputasi. Sekarang saya akan memulai presentasi tentang tugas besar pengenalan komputasi yang kami buat, yaitu membuat program sebuah lift. Pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Jason Wibowo, yang kedua ada Agatha Laisha, yang ketiga ada Ian Fernaldi atau Jerry, dan yang ketiga ada Anika Faiza. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi. Dan pertama ada pengertian sebuah lift, yang kedua ada dekomposisi, yang ketiga ada cara kerja lift, yang keempat ada flowchart, yang kelima ada pseudocode, dan yang terakhir adalah coding dari program yang kami buat. Apa sih sebuah lift? Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift dapat dipasang untuk bangunan yang tingginya lebih dari 3-4 lantai, karena kemampuan orang untuk naik turun dalam menjalankan tugasnya hanya mampu dilakukan sampai 4 lantai. Selanjutnya ada dekomposisi sebuah lift. Ini merupakan bagian-bagian dari sebuah lift, seperti yang dapat dilihat di ilustrasi gambar. Dekomposisi sebuah lift umumnya menggunakan microprocessor dengan compiled code. Nah, dari bagian-bagian lift yang telah saya jelaskan tadi, yang ada 10, bagian-bagian tersebut umumnya dibagi menjadi 5 komponen dasar, yaitu yang pertama adalah car, yang kedua hoistway, yang ketiga machine atau drive system, yang keempat safety system atau sistem keamanan, dan yang terakhir adalah sistem kontrol atau control system. Pada tugas besar ini, subsistem yang difokuskan adalah mengenai control system dari sebuah lift. Nah, dari kelima komponen dasar yang telah saya jelaskan tadi, dalam kerjanya sebuah lift terdapat 2 faktor penting, yaitu seorang operator dan pengguna. Seorang operator sendiri bertugas untuk mengatur status key control dan nyala atau matinya sistem tersebut. Lalu seorang pengguna dalam cara kerja sebuah lift menentukan ke arah mana lift akan menuju, lalu tombol hold doors atau yang bisa dikenal sebagai tombol untuk menahan pintu, lalu ada tombol emergency stop button yang digunakan ketika sedang terjadi situasi darurat, dan yang terakhir adalah tombol lantai yang akan dituju. Nah, dari keenam hal tersebut yang telah saya sebutkan dan faktor-faktor pendukung lainnya adalah bagian dari sebuah control system sebuah lift. Nah, dari control system sebuah lift tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, yang kedua output, dan yang terakhir adalah controller. Input terdiri dari sensor, tombol, control key atau key controls, dan system controls. Lalu output terdiri dari actuators, bells, dan display. Sedangkan controller adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur monitoring visual, lalu control interactive command, dan yang terakhir adalah sistem analisis traffic untuk menentukan bahwa sebuah lift telah berfungsi dengan efisien. Program yang dibuat adalah bagian dari controller, yaitu sequence atau urutan dari lantai yang dituju oleh lift. Oke, setelah tadi dipaparkan tentang dekomposisi permasalahan, nah di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja lift itu sendiri bagaimana ya. Lift itu sendiri bukan hanya dari satu arah saja, melainkan ada beberapa situasi. Nah, di sini terdapat 3 situasi nih. Situasi pertama itu lift berada pada lantai terbawah gedung, di mana pada situasi ini kondisinya hanya akan bergerak ke atas setelah pengguna lift menekan lantai yang dituju. Untuk situasi yang kedua, itu berada pada lantai teratas gedung. Nah, di sini lift hanya akan bergerak ke bawah setelah pengguna lift menekan lantai yang dituju. Untuk situasi yang pertama dan kedua ini itu masih oke lah, masih kayak bisa kita logikain gitu, kayak biasa. Sebenarnya dari bawah gitu dia, karena ada pengguna lift yang mau yang berada di atas, ya dia ke atas gitu. Ataupun sebaliknya, jika dia di lantai atas liftnya, tapi ada pengguna yang di bawah, berarti lah sebenarnya ke bawah dan turun. Nah, pengecualian untuk situasi yang ketiga ini yaitu lift berada pada lantai yang terletak di antara lantai atas dan terbawah, atau dengan kata lain, lift itu berada di tengah-tengah nih. Itu situasinya lift dapat bergerak ke atas maupun ke bawah tergantung lantai yang dipilih oleh pengguna. Maksudnya di sini sih contohnya gini, di dalam suatu gedung gitu kan hanya terdapat maksimal 3 lantai gitu, terdapat 3 lantai doang.
Nah, di sini maksud dari tengah-tengah itu sebenarnya ke si pengguna liftnya ya. Liftnya itu di lantai 2, sementara liftnya itu berada pada lantai 1. Otomatis dari lantai 1 itu ke atas dong. Nah, tergantung si pengguna liftnya. Dan itu kan si pengguna liftnya nanti akan menekan mau ke atas atau ke bawah terserah nanti ya. Berarti setelah dia menjumpai si pengguna lift yang di lantai 2 itu nanti tergantung si pengguna lift itu mau ke atas atau ke bawah selanjutnya. Begitu dengan situasi ini. Dan begitu sebaliknya kalau misalnya si pengguna liftnya di tengah, si liftnya itu berada di atas, berarti nanti liftnya ke bawah dulu, turun dulu ke bawah. Dan nanti kalau dia mau ke atas ke bawah itu tergantung dari kepengguna lift itu sendiri. Oke, singkatnya seperti itu aja. Jadi melanjutkan presentasi untuk bagian programming. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, program yang kami buat untuk tugas besar pengenalan komputasi adalah program yang menggambarkan kinerja lift, yaitu di bagian alur pemberhentian lift. Lift akan bergerak naik terlebih dahulu dari lantai sekarang ke lantai lift tertinggi yang ditekan tombolnya. Lalu baru kembali turun. Pada saat bergerak tersebut, lift akan berhenti di lantai yang ditekan tombolnya. Selanjutnya, lantai yang tersedia untuk program ini adalah lantai 0 sampai dengan tak terhingga. Kemudian untuk kamus yang digunakan dalam program ini adalah I, H, L, curve floor, min floor, found, target floor, high floor, low floor, H, dan L sebagai integer. Lalu selanjutnya adalah status yang merupakan string. Untuk selanjutnya ada algoritma. Yang pertama ada input yaitu curve floor dan juga press amount. Curve floor ini untuk menunjukkan lantai lift sekarang, dan press amount itu sendiri untuk menunjukkan jumlah tombol yang ditekan, baik dari dalam lift maupun di luar lift. Selanjutnya ada pendefinisian awal untuk variabel HL, min floor, found, dan status. Kemudian akan ada loop untuk interval 1 sampai dengan press amount, di mana akan diminta input berupa tombol lantai yang ditekan untuk dimasukkan ke dalam array target floor. Selanjutnya akan ada if atau conditional. Ada conditional di mana dalam conditional itu sendiri terdapat loop K sama dengan 1 sampai dengan I-1. Untuk loop ini digunakan dengan kondisi di dalamnya yaitu target floor I sama dengan target floor K dan target floor I sama dengan current floor untuk menganalisis apakah tombol yang di input di program ini merupakan double atau bukan. Sehingga di bagian ini jika ditemukan double tidak akan dimasukkan ke array high floor atau low floor lagi. Selanjutnya found akan di reset agar bisa diperhitungkan kembali dari 0 untuk I selanjutnya. Selanjutnya ada conditional di mana jika target floor ini lebih besar atau sama dengan current floor dan statusnya adalah not double, target floor yang I ini akan dimasukkan ke dalam array high floor. Hal yang sama berlaku pada target floor yang lebih kecil daripada current floor. Kemudian akan didefinisikan ulang untuk H dan L sebagai jumlah lantai high floor dan low floor, karena pada loop ini akan tetap ditambah 1, sehingga pada loop selanjutnya jika tidak ditambah 1 maka harusnya tidak tertambah, maka dari itu harus dikurang lagi di sini. Selanjutnya untuk conditional loop ini, jika angka yang berada dalam array high floor ini adalah lebih dari 0, maka akan disort untuk array high floor yang didefinisikan sebagai H besar. Hal yang sama juga berlaku untuk low floor yang didefinisikan sebagai L besar. Kemudian terdapat output akhirnya dengan conditional yang terlihat seperti di layar. Dan untuk function ini digunakan untuk mereset found pada bagian loop atas. Sini. Saya akan mencoba untuk run program ini. Misalkan lantai lift sekarang adalah 20. Dan jumlah tombol lift yang ditekan adalah 5. Maka jika ada user yang menginput atau menekan tombol lift, yaitu 11, atau dari luar juga ada yang menekan 11, kemudian ada yang menekan 29, kemudian ada yang menekan 8, kemudian ada yang menekan 32. Maka alur perjalanan liftnya akan seperti ini, di mana lift akan dimulai dari lantai yang sekarang yaitu lantai 20, kemudian lantai yang lebih tinggi selanjutnya dari 9, lalu sampai ke 32, akhirnya dia akan turun lagi ke lantai 11 dan juga lantai 8, baru kembali ke lantai
defaultnya yaitu lantai 0. Di sini biarpun inputnya terdapat 211 sudah dirancang dalam program agar tidak double dalam outputnya. Jadi kan udah dijelasin tuh, udah ini juga dirun juga nih, didemoin gimana program simulasi itu sendiri gimana gitu kan ya. Jadi di sini saya akan mungkin saya connecting ke bagian flowchart. Flowchart di sini ya lebih ke simpelnya dari bagian-bagian sebelumnya ya. Maksudnya bagaimana input, bagaimana yang diaturnya nanti dan seterusnya gitu. Mulai dari yang pertama itu ada input nih. Input di sini ada 2 kriteria. Untuk input pertama ada hal yang harus kita atur itu dalam diri sekarang, kondisi yang diri itu sekarang gimana gitu. Terus yang kedua itu dari jumlah tombol yang ditekan pada saat, maksudnya penggunaan itu di dalam, jadi tombol yang ditekan itu ada berapa di dalam gitu. Untuk di sini kita ambil kasus pertama, terdapat leaf yang di lantai 1 nih. Nah, dia itu pemilihannya tuh di tombol di lantai 1 atau yang dari sini tuh, dan yang kedua. Pokoknya ini kan kenapa dia nggak ada selesainya ya karena mengalami perorangan. Jelasinnya, terdapat penggunaan di lantai 1 itu tunjuknya di lantai 1 terus ini terbuka, dan pada saat di lantai 1 tersebut kita bikin ini aja, maksudnya kecilin banyak adalah pastinya orang yang mau lantai di lantai 1 itu kan lantai selanjutnya. Nah, kita masukin N gitu, N lantai 7 nih. Di sini inputnya 3 nih, selanjutnya itu menuju lantai 3. Setelah dari lantai 3 begitu terbuka, berarti yang dibuka terus ke lantai selanjutnya, begitu selanjutnya ke perulangan saya sampaikan. Makanya kita bisa jadi looping gitu sih, mungkin singkatnya dari project yang kami buat. Dan cukup sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.